Teti. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Bu Teti? Alhamdulillah Ibu, baik. Gimana juga kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah Ibu. Bu Teti, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Ibu dalam kegiatan observasi. Ibu sudah membuat FPP-nya? Sudah Ibu. Melanggar FPP-nya. Terima kasih Bu. Ya. Bu Teti, tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan apa? Pada kegiatan hari ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami pola geometris pada ragam hias dan mendesain pola geometris untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Jadi mengetahui pola geometris, memahami pola geometris dan membuat desain pola geometris. dan membuat desain pola geometris. Betul Ibu. Strategi apa yang akan Ibu lakukan pada saat kegiatan pembelajaran? Untuk strategi kali ini saya akan menggunakan model PJBL Ibu, Project Based Learning. Kemudian metodenya adalah praktek dan tanya jawab. Dan strategi yang saya pakai adalah studi lapangan, berkelompok, dan presentasi Bu. Jadi model yang akan digunakan adalah PJBL, Betul. kemudian strateginya itu Studi lapangan, kemudian metodenya yang akan Ibu gunakan praktek ya. Betul. Untuk media pembelajarannya apa Bu? Media pembelajaran pada kali ini saya menggunakan proyektor, Ibu, kemudian laptop dan gambar-gambar Bu, gambar-gambar contoh motif geometri. Jadi proyektor, laptop, kemudian gambar-gambar contoh geometrik ya Bu ya. Ibu pada kegiatan pembelajaran nanti, apa Ibu sudah menerapkan dalam rencana pembelajaran ini prinsip pembelajaran yaitu bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, serta pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasikan, serta merefleksi. Sudah Ibu. Sudah ada dalam rencana pembelajaran Sudah ini. Ibu. Bisa dilihat. Iya, terima kasih. Untuk asesmennya bagaimana Ibu? Asesmennya yang saya gunakan asesmen awal, kemudian asesmen nanti pada proses, dan nanti pada asesmen di akhir Bu. Oh begitu. Untuk asesmen awalnya seperti apa Bu? Asesmen awalnya nanti saya akan melalui tanya jawab sejauh mana pemahaman mereka tentang pola geometris. Kemudian nanti pada proses saya akan melihat keaktifan siswa dalam pembelajaran. Kemudian nanti pada akhirnya itu adalah berbentuk hasil proyeknya itu. Jadi dalam rencana sudah lengkap ya Bu ya. Untuk asesmen, ada asesmen awal, proses, dan akhir. Ya. Ibu, untuk kesepakatan fokusnya kita mau fokus di mana Bu? Saya ingin nanti fokus pada saat kegiatan inti Bu, ketika saya melakukan atau melaksanakan PJBL ini. Keterlibatan siswanya mungkin ya Bu ya. Jadi kita fokus ya Bu ya untuk keterlibatan siswa ya Bu ya. Observasi kali ini ya Bu ya. Ya Ibu Teti, untuk kegiatan praobservasi cukup sampai di sini. Mudah-mudahan pada kegiatan observasi Ibu berjalan dengan lancar. Semangat ya Ibu Teti ya. Terima kasih Ibu. Oh ya Ibu, untuk jadwalnya nanti observasi mau kapan Bu? Observasi besok Ibu. Oh besok. Di kelas berapa Bu? Di kelas 7B. 7B. Jam berapa Bu? Jam 3. Oh iya. Nanti kita ketemu di sana ya Bu ya. Siap Ibu ya. Terima kasih Bu Teti. Sukses selalu ya. Terima kasih Ibu. Amin. Sukses juga buat Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Ibu. Gimana perasaannya setelah diobservasi? Luar biasa Ibu. Tapi saya senang. Alhamdulillah.
Apalagi Bu Teti perasaannya? Pada awalnya Ibu jujur, pada awalnya saya merasa deg-degan Bu, karena saya harus mengajar tapi harus dilihat oleh Ibu. Tapi akhirnya alhamdulillah setelah beberapa saat saya bisa menyesuaikan diri dan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Alhamdulillah Ibu ya. Ya, Setelah beberapa menit Ibu sudah tenang ya dalam melakukan Betul, kegiatan pembelajaran betul. ya. Alhamdulillah. Bu Teti, apa saja yang berjalan pada saat kegiatan pembelajaran? Apa yang berjalan dengan baik pada saat kegiatan pembelajaran? Alhamdulillah Ibu, tahapan PJBL itu Ibu, sintak di PJBL itu saya sudah melaksanakannya dan berjalan dengan lancar. Contoh, anak mengamati, kemudian anak melakukan praktek, terus presentasi itu sudah berjalan fleksibel ya. Apakah tujuannya tercapai Bu? Tujuannya sudah tercapai Ibu. Sudah tercapai. Iya, dengan tadi Ibu lihat dengan anak berdiskusi bisa memahami tentang pola geometri, kemudian diakhiri dengan anak membuat desain pola geometri, kemudian diterapkan pada benda keseharian Ibu. Iya. Apakah ada tantangan Ibu? Selain tercapai itu, ada tantangan tidak Ibu pada saat kegiatan pembelajaran? Ada Ibu, tantangannya begini Bu, karena ini kelas 7 ya Bu. Kelas 7 itu pemahaman tentang pola geometris itu masih sangat dasar, bahkan banyak yang tidak paham apa itu pola geometris, karena wajar ya Bu, karena kelas 7 di SD mungkin banyak yang tidak disampaikan oleh gurunya, jadi itu tantangannya. Jadi harus sabar Ibu memberikan pemahamannya itu. Jadi tantangannya mungkin itu harus lebih bersabar begitu ya. Betul Ya, selain daripada itu apa Bu untuk menyelesaikan tantangan itu? Karena anak mungkin baru mengetahui pola geometris itu seperti apa, akhirnya ketika ditugaskan untuk membuat pola desain geometris itu merasa kesulitan Ibu, karena mereka harus dari awal dulu Bu, itu kesulitannya itu Bu. Jadi saya harus lebih bersabar, saya harus mendampingi mereka, memberikan contoh kayak gitu, terus memberikan motivasi kepada mereka bahwa mereka itu pasti bisa membuat pola geometri. Jadi dengan memberikan contoh dan motivasi ya Bu ya. Betul. Baik. Ibu, seberapa baik pembelajaran tersebut mendorong pembelajaran mendalam pada kegiatan pembelajaran? Pada saat proses yang tadi ya Bu ya, saya sudah berusaha untuk memasukkan pembelajaran mendalam. Contoh pada prinsip pembelajaran mendalam ada pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Itu sudah dilakukan dan anak-anak sudah tercermin dalam kegiatan itu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, sudah menerapkan prinsip pembelajaran mendalam, yaitu memahami, kemudian mengaplikasikan dan merefleksikan. Ya. Apakah siswa sudah belajar aktif Ibu dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan? Sudah Ibu. Tadi pada kegiatan yang pertama, anak memahami, anak kan ditugaskan untuk mengidentifikasi pola geometris yang ada di sekitarnya, baik itu di kelas atau di lingkungan luar kelas. Kemudian anak setelah mengidentifikasi, kemudian anak menggambarkan contoh pola geometris yang dia sukai. Itu sesuai tadi dengan kelompok yang dibagi ya Bu ya. Tiap kelompok itu ditugaskan berbeda kan, pola geometris yang mana yang diambil.
bisa pola geometris yang segitiga, kemudian segi 4, lingkaran. Jadi mereka merasa senang gitu, merasa senang dengan kegiatan tersebut. Itu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Nanti sudah menerapkan prinsip pembelajaran tersebut ya Bu ya. Anak sudah memahami dan bisa membedakan bentuk-bentuk geometris seperti itu. Betul. Mereka memahami relevansi konten di kehidupan nyata. Memahami Bu, contohnya gini, ketika mereka membuat desain pola geometris, mereka tahu bahwa di sekitarnya itu ada pola-pola geometris yang digunakan dalam keseharian. Contoh, misalnya itu angin-angin yang di gedung ini, di tembok itu berasal dari bentuk segitiga, kemudian jam dinding dari lingkaran, kemudian di luar tembok di batanya itu kan segi 4 dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, ketika anak mendesain pola geometris, anak bisa menerapkannya dalam kehidupan. Contohnya misalnya menggambar di keramik, di gelas dengan motif-motif yang mereka sukai itu motif geometri. Jadi alhamdulillah Bu ya, Iya. Ibu sudah menerapkan di lingkungan sekitar ya Bu ya. Secara kontekstual, iya betul. Jadi anak lebih memahami makna ya Bu ya. Luar biasa Bu. Ibu alhamdulillah ya Bu ya, kegiatan pasca observasi sudah kita laksanakan. Semuanya sudah berjalan dengan sesuai rencana ya Bu ya. Mungkin untuk kegiatan selanjutnya Ibu harus bisa menyelesaikan tantangan yang tadi disampaikan mungkin ya. Kapan Ibu untuk mulai memperbaiki tantangan tadi Bu? Rencananya nanti minggu depan Ibu kebetulan nanti ada pelajaran di kelas 7 juga gitu. Jadi nanti saya akan menerapkan tantangan yang solusi yang tadi disampaikan ya. akan memperbaiki. Ya Ibu, terima kasih, kegiatan pasca observasinya sudah selesai. Mudah-mudahan di kegiatan pembelajaran selanjutnya bisa berjalan lebih baik, lancar, sukses buat Ibu Teti. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali Bu Teti. Semangat Ibu Teti. Semangat Ibu.